Pemirsa, sektor hilir migas telah lama berperan penting pada pertumbuhan ekonomi serta ketahanan energi di tanah air. Namun saat ini di tengah masa transisi energi, di mana energi baru terbarukan lebih mendapat sorotan, lantas bagaimana dengan nasib sektor hilir migas? Ya pemirsa, tentu sektor andalan Indonesia ini masih menarik. Dan untuk lebih lanjut mengembangkan ekosistem hilir migas, terutama soal adaptif dan inovatif di Indonesia, BPH Migas mempersembahkan Hilir Migas Convention Expo and Award 2024. Dalam acara yang berlangsung pada 12 hingga 13 Desember 2024 di Interkontinental Jakarta Pondok Indah ini berisikan 3 agenda utama, yakni konferensi, pameran, serta penghargaan. Kepala BPH Migas Erika Retnowati menyebut, konferensi dalam perhelatan ini difokuskan pada pembahasan terkait strategi pemerintah dan perusahaan plat merah dalam menyikapi masa depan sektor migas di tengah momentum transisi energi. Bahwa dalam mendukung transisi energi yang merupakan proses perubahan menuju penggunaan sumber energi bersih yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, tentu saja peran dari hilir migas itu tetap perlu diperhatikan dan juga cukup menarik untuk didiskusikan. Utamanya bagaimana kondisi peran BBM ke depannya yang akan tergantikan dengan energi yang lebih ramah lingkungan, yaitu energi baru terbarukan maupun energi final lainnya seperti gas bumi sebagai energi bersih, atau dalam usaha pencapaian transisi energinya masih melibatkan pemanfaatan BBM yang lebih ramah lingkungan. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yuliot Tanjung pun menyambut baik inisiatif ini. Menurut Yuliot, sektor migas, terutama gas, masih memegang peran penting di masa transisi energi. Sehingga dibutuhkan pembahasan yang lebih komprehensif terkait optimalisasi sektor hilir migas ke depannya. Termasuk dalam menyiapkan teknologi dan inovasi untuk mendorong sektor kritikal ini ke depan, sejalan dengan salah satu asta-cita Presiden Prabowo untuk mengupayakan peningkatan nilai tambah di dalam negeri menuju ketahanan energi. Acara konferensi ini sangat penting untuk membahas kebijakan, ketersediaan, dan implementasi distribusi terkait sektor hilir minyak dan gas bumi, termasuk perkembangan teknologi dan inovasi di sektor hilir migas. Tema pada acara ini sejalan dengan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Asta Cita, yaitu diantaranya adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, dan melanjutkan hilirisasi untuk peningkatan nilai tambah di dalam negeri. Perlu diakui, saat ini ketergantungan Indonesia pada energi fosil masih cukup tinggi. Per 2023, konsumsi minyak nasional masih berada di angka 221 juta barel. Namun sayangnya, pemenuhan kebutuhan Indonesia terhadap BBM masih didominasi oleh impor. Untuk mengatasi persoalan tersebut, diperlukan penguatan terhadap sektor migas di tanah air, termasuk di sisi hilir. Dalam sesi plenary session dengan tema tantangan dan terobosan kebijakan dalam rangka penyediaan dan pemanfaatan sektor hilir migas di era transisi energi, PLT Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan, ketergantungan Indonesia pada impor minyak sudah menjadi masalah menahun dan harus lekas diselesaikan untuk mempersiapkan Indonesia pada swasembada energi. Terlebih, Presiden Prabowo juga menargetkan net zero emission Indonesia terjadi pada 2050. Dadan menyebut, upaya yang akan dilakukan adalah dengan mempercepat, memperbanyak, dan meningkatkan kualitas produksi gas alam di hulu. Gas alam merupakan salah satu energi transisi yang memiliki potensi besar di Indonesia. Selain itu, dirinya juga akan membuat kebijakan-kebijakan yang bisa menstimulasi produksi gas alam. Yang sekarang Pak Menteri sedang dorong adalah bagaimana kita mendorong peningkatan lifting. Misalkan untuk eksplorasinya kita percepat, kita perbanyak, kita tingkatkan kualitas dasarnya, itu di hulu.
kita tingkatkan produksi untuk sumur-sumur yang sekarang aktif, misalkan melalui teknologi UR. Ini udah eksis nih. Sebulan ini kita sudah mendapatkan hasil bahwa UR ini berjalan. Kemudian sumur-sumur yang sekarang idle kita dorong, kita terobos sisi kebijakannya, sumur-sumur yang dikelola oleh masyarakat. Nah, ini jalan, alhamdulillah sebetulnya dari sisi gas kita produksinya makin baik. Senada pembicara lainnya, Wakil Ketua MPR RI sekaligus anggota DPR RI Komisi 12 Edi Suparno mengatakan, Parlemen berkomitmen mendorong akselerasi pengembangan gas bumi sebagai energi transisi. Mengingat banyaknya cadangan gas di tanah air sehingga menjadi potensi yang besar untuk mendukung Indonesia menuju transisi energi. Ayo jangan dipertentangkan antara sumber energi terbarukan dan sumber energi fosil. Harus berjalan bersama-sama. Karena tujuan kita adalah apa? Mencapai ketahanan energi. Jadi kalau keduanya bisa berjalan bersama-sama dan tercipta ketahanan energi, dan nanti juga akan ada penurunan dari sumber energi fosil dan secara otomatis sumber energi terbarukan naik, saya kira kita bisa mengembangkan seluruh sumber energi terbarukan yang ada, melaksanakan transisi energi dengan baik dan mencapai ketahanan dan kemudian kemandirian energi di masa mendatang. Terima kasih Ibu Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman menilai saat ini merupakan masa keemasan untuk gas, sehingga pemerintah bisa memanfaatkan momen yang ada untuk mendorong pengembangan infrastruktur gas lebih masif lagi. Gas ini menurut saya Pak Wawan ya, kita harus menjadikan gas ini masa-masa keemasan. Saya selalu bilang gitu. Golden age of gas itu adalah sekarang, 10 tahun untuk bangun infrastruktur, untuk pengalihan konsumsi, untuk ke industri. 10 tahun dari sekarang, golden age of gas itu harus. Dalam acara kali ini juga turut membahas mengenai roadmap kebijakan BBM ramah lingkungan. Para pakar yang berasal dari berbagai kementerian dan instansi memaparkan pentingnya BBM rendah sulfur, peluang serta tantangan dalam pengembangannya. Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup Laksmi Widya Jayanti menyebut penggunaan BBM ramah lingkungan sebenarnya sudah diinisiasi sejak 2017. Pemerintah mendorong pemanfaatan BBM ramah lingkungan agar lebih masif, terutama di kota-kota besar. Jadi kalau kami melihat kebijakan yang akan nanti diambil oleh dalam hal ini Kementerian ESDM, kementerian kami terus akan beriringan mengawal kebijakan ini, karena juga sebenarnya yang kalau dari dari kacamata ataupun point of view lingkungan, ini sekarang yang menjadi janjinya kita yang dihubungkan dengan perubahan iklim, Pak. Jadi akan bukan hanya janji nasional, tetapi juga nanti kita akan berkontribusi pada emisi secara keseluruhan untuk. Dari segi pelaku usaha, VP Strategic Planning PT Kilang Pertamina Internasional, Dini Novayanti, menyambut inisiasi BBM ramah lingkungan ini. Dini menyebut Pertamina berkomitmen untuk melaksanakan mandat BBM dengan tingkat oktan rendah. Namun Dini mengaku masih butuh bantuan dari berbagai pihak. Pasalnya, dengan harga BBM ramah lingkungan saat ini tidak akan menutup biaya investasi yang dikeluarkan dalam proses pembuatannya. Menurut saya tantangan yang terbesar saat ini itu adalah mungkin perbedaan harga antara BBM high sulfur dan low sulfur ini tidak jauh, betul. Sehingga investasi yang kita lakukan ini mungkin tidak akan tertutup oleh revenue nanti yang akan kita dapat. Nah itu mungkin ini salah satu challenge terbesarnya buat Pertamina, Pak. Karena balik lagi kita akan kami sangat memahami bahwa regulasi itu ada, namun demikian memang revenue yang didapatkan itu kemungkinan besar tidak akan menutupi investasinya, Pak. Baik pengembangan gas bumi dan BBM ramah lingkungan memiliki tujuan serupa, yakni untuk mendukung transisi energi dan swasembada energi di tanah air demi mendorong perekonomian Indonesia.
Direktur Hilirisasi Minyak dan Gas Bumi Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Muhammad Nasir Udin Latif, menyebut tengah memfinalisasi roadmap hilirisasi gas bumi dan sejumlah energi fosil lainnya di tengah masa transisi energi. Ini kami mengidentifikasi ada beberapa dukungan pemerintah yang sangat diperlukan, antara lain dalam hal pembebasan pajak, kemudian pengurangan pajak untuk bidang usaha tertentu, kemudian yang super deduction tax, kemudian biaya masuk atas impor mesin serta barang dan bahan, serta HGBT. Dalam Hilir Migas Conference Expo and Award 2024 juga menghadirkan pembahasan terkait peran pemerintah daerah dan badan usaha penugasan dalam implementasi dan pengawasan penerbitan surat rekomendasi melalui aplikasi Ekstar BPH Migas. Ya pemirsa, pada akhirnya diharapkan acara ini mampu untuk memberikan rekomendasi tata kelola, ketersediaan, serta distribusi migas yang lebih baik. Tentunya dengan memperhatikan transisi energi yang pada akhirnya mampu untuk menjadi bekal bagi tujuan akhir swasembada energi dan Indonesia Emas 2045. Dari Jakarta, Krisania dan juru kamera Iqbal, CNBC Indonesia, Beyond Business.